Pada 19 September 1991 pukul 13.30 dua wisatawan asal Jerman, Erika dan Helmut Simon, sedang mendaki pegunungan Alpen. Keduanya baru saja turun dari puncak Vinyl di daerah Taesjenjoch. Di tengah perjalanan, mereka melihat onggokan berwarna coklat yang tertutupi es. Setelah didekati, Simon menyadari bahwa ternyata objek tersebut adalah mayat manusia. Ia melihat jelas tengkorak kepalanya, lengan, dan bahu, punggung beserta bagian bawah tubuhnya yang masih tertutupi oleh es. Awalnya ia mengira itu adalah jasad baru. Mungkin ada seseorang yang telah mengalami kecelakaan kemudian mampus di situ. Namun ternyata dia salah. Setelah diperiksa oleh BPJS, ternyata itu adalah jasad manusia tertua yang pernah ditemukan. Umurnya sekitar 5.300 tahun yang diawetkan secara alami oleh kondisi alam. Kira-kira amalan apa ya yang diperbuat semasa hidupnya sehingga jasadnya tidak membusuk? Setelah temuan ini dilaporkan ke polisi, ilmuwan dan arkeolog pun dilibatkan, dan bukan perkara mudah untuk mencoba mengeluarkan mumi ini dari bongkahan batu yang menjepitnya. Bayangkan saja betapa lamanya ia berada di situ sampai batu pun menjepitnya. Dosa apakah yang dia perbuat di bumi ini sehingga batu pun ikut menjepit tubuhnya? Cuaca yang kurang bersahabat ditambah dengan terbatasnya peralatan membuat proses evakuasi mumi ini menjadi sangat sulit. Setelah 4 hari mencoba, pada 23 September 1991, tubuh Otzi akhirnya bisa diangkat. Kemudian ditempatkan di dalam kantong jenazah. Otzi lantas diterbangkan ke kota Wien dengan helikopter. Mumi itu dibawa ke Institut Kedokteran Forensik di Innsbruck untuk diteliti. Para arkeolog meyakini Para arkeolog meyakini si mumi itu meninggal pada tahun 3000 sebelum Masehi. Dan saat itulah para arkeolog menyadari bahwa Otzi adalah salah satu penemuan arkeologi paling menakjubkan di abad modern ini. Tunggu dulu. Lu tahu dari mana kalau namanya Otzi? Setelah melalui proses penelitian yang panjang, ditemukanlah sebuah burung yang menempel padanya, sehingga ilmuwan mengklaim bahwa dia adalah seorang lelaki. Otzi hidup antara tahun 3350 sampai 3100 sebelum Masehi pada era Chalcolithic. Ia meninggal pada usia 46 tahun. Juga diketahui Otzi menderita artritis. Ternyata Otzi juga membawa sejumlah peralatan ketika ia meninggal, di antaranya kapak yang terbuat dari tembaga, pisau batu, anak panah, burung yang menempel, tongsis, dan ia juga membawa pematik api. Kuku-kuku jari dan tangan Otzi menunjukkan bahwa ia sering melakukan pekerjaan yang keras seperti buang anak sembarangan. Namun satu hal yang belum diteliti oleh pakar perekonomian adalah mengenai gaya jasadnya. Maka dari itu, lihatlah dan bukalah mata hatimu. Lihatlah posisi gaya dari Otzi ini. Dia seperti gaya berfoto anak muda zaman sekarang. Apakah ini yang dinamakan cinta? Dan ternyata penemuan terbaru saya adalah Otzi suka menirukan gaya anak zaman sekarang. Ternyata dia suka meniru ya. Hebatnya lagi karena Otzi memiliki 57 tato di tubuhnya. Menurut para peneliti, hal itu hampir menyamai akupuntur modern yang bisa dilakukan untuk mengobati berbagai gejala penyakit. Teka-teki kematiannya pun masih menjadi misteri. Awalnya ia diyakini meninggal karena kedinginan. Namun hasil X-ray pada tahun 2001 menguak bahwa ada anak panah yang pernah bersarang di bahunya. Buang anak panah sembarangan. Baru panah dimarahin. Hasil scan pada tahun 2005 menduga anak panah itu menembus salah satu arteri Otzi. Kemungkinan besar jadi penyebab kematiannya. Analisis DNA pada 4 sampel darah yang berbeda yang ada pada bajunya dan peralatannya juga menimbulkan spekulasi lain bahwa Otzi tewas akibat dibunuh. Polisi pun ada yang berusaha menelusuri jejak manusia yang membunuh Otzi ini. Kalau saja mereka bisa mendapatkan pelaku yang membunuh Otzi, maka ia bisa saja diadili dan dihukum mati. Dan pemirsa, itulah sekilas tentang Otzi, jasad manusia berusia 5.300 tahun. Kalau Anda masih penasaran tentang jasad ini, silakan Anda cari di Google dengan kata kunci Otzi. Iya kan Google? Apakah kau berbicara padaku? Ya kamulah, masa sama ayamku? Pergilah kau bersama Riza Alfafan. Loh, ngapain Riza Alfafan?